Assalamualaikum, selamat pagi semua. Bagaimana hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Nah, tentunya di hari ini kalian sudah siap untuk belajar ya. Nah, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia, yaitu tentang keajaiban perubahan wujud di sekitar kita. Perhatikan penjelasan Ibu. Yang pertama ada proses pembuatan tahu. Anak-anak, siapa yang tidak kenal dengan tahu? Makanan ini berbentuk kotak dan bertekstur sangat lembut. Tahu ditemukan di Tiongkok pada masa dinasti Han. Setelah itu, tahu dimulai di berbagai negara karena memiliki cita rasa yang khas. Berikut adalah urutan cara pembuatan tahu. Yang pertama, pilihlah kacang kedelai yang berkualitas baik, lalu dicuci sampai bersih. Setelah itu, kacang kedelai direndam selama 8 jam, lalu dicuci kembali. Yang kedua, kedelai lalu dihancurkan dan ditambahkan air sedikit demi sedikit sehingga menjadi bubur. Yang ketiga, bubur dari kacang kedelai itu kemudian dimasak sambil terus diaduk agar tidak mengental. Aduk perlahan hingga mengeluarkan gelembung. Yang keempat, setelah itu bubur tersebut disaring. Yang kelima, hasil saringan lalu diaduk perlahan hingga menghasilkan endapan tahu berbentuk gumpalan. Yang terakhir, endapan itu kemudian diletakkan di dalam cetakan dan pastikan kandungan airnya benar-benar habis. Setelah itu, tahu siap dipotong dan dikonsumsi. Selanjutnya ada proses memadat pada telur. Anak-anak, telur adalah salah satu bahan makanan yang memiliki kandungan protein yang tinggi. Ketika memasak telur, kita akan menemukan perbedaan bentuk telur dari awal. Sebelum dimasak, telur berbentuk cair dan sedikit kental. Namun, ketika direbus, telur akan menjadi benda padat. Hal itu dikarenakan adanya panas yang dihasilkan dari air. Begitu pula halnya ketika kita memasak telur mata sapi. Telur yang pecah berbentuk cairan. Namun, ketika kita memasukkannya ke dalam minyak panas, maka cairan telur tersebut akan memadat. Selanjutnya ada dampak pemanasan global. Anak-anak, 10% dari permukaan bumi ditutupi oleh es di kutub utara dan selatan. Jumlah es mencapai 5 miliar kubik. Apa yang terjadi pada dunia, khususnya Indonesia, jika seluruh es tersebut meleleh? Ketika seluruh es meleleh, permukaan laut akan semakin tinggi, banyak daratan hilang, dan pegunungan menjadi pulau. Jika es mencair, daratan Indonesia akan berkurang secara signifikan dan berubah menjadi lautan. Wilayah laut Indonesia menjadi lebih bersih. Artinya, banyak pulau di Indonesia yang akan hilang tenggelam. Wilayah Kalimantan akan kehilangan banyak daratan, membuat Indonesia kehilangan banyak wilayah hutan. Selain itu, banyak spesies eksotik di Indonesia, seperti harimau Sumatera, orangutan Sumatera, dan orangutan Kalimantan, serta banyak lagi akan terganggu. Banyak masyarakat yang bergantung pada hutan akan semakin sulit untuk bertahan hidup. Selanjutnya ada siklus air. Anak-anak, air merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, makhluk hidup di bumi tidak dapat bertahan hidup. Air di bumi mengalami siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Siklus air terjadi beberapa tahap. Awalnya, sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi sehingga mengalami penguapan. Tahap ini dinamakan evaporasi. Uap air akan naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik-titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik air akan jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses jatuhnya titik-titik air dinamakan presipitasi.
Air yang berasal dari hujan kemudian akan kembali menguap oleh pengaruh panas matahari. Nah, anak-anak, sudah jelas penjelasannya ya. Sekarang coba kalian kerjakan latihan di buku Bu Pena 3B halaman 86. Yang sudah selesai, kirimkan ke ibu. Ibu tunggu sampai pukul 5 sore. Tugas yang dikirimkan, yang pertama, foto kalian yang sedang mengerjakan latihan, tentunya dengan memakai seragam sekolah ya. Yang kedua, foto latihan yang sudah selesai. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran di hari ini. Semoga pembelajaran di hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.